in fi fannin ayyatasawwarahu wa ya'rifahu qabla syuru'i fihi liyakuna ala basiratin fihi wa yahsulut tasawwuru bi ma'rifatil mabadi al ashrah al mandhumah fi qouli badihim inna mabadi kulli fannin ashrah al haddu wal maudu'u thumma samrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari masailun wal badu bil ba'diktafa wa mandarul jami'a haza syarofa. Tata tertib pengajian di pesantren salaf adalah akan membahas apapun harus membahas dulu tentang mabadi asyrah, 10 dasar ilmu pengetahuan. Di dalam sebelum masuk ke hikam, karena hikam tidak membahas mabadi, kita masuk dulu ke Tanwirul Qulub. Tanwirul Qulub menjelaskan tentang 10 mabadi, dasar-dasar ilmu tasawuf. Apa hadnya, ta'rifnya? Huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi mahmuduha wa mazmumuha wa kaifiyatu tathhiriha minal mazmumi minha wa tahliyatiha bil ittisabi bi mahmudiha wa kaifiyatis suluki wa sayri ilallahi ta'ala wal firari ilaihi. Eta tasawuf. Di Indonesia orang sering membuat definisi masing-masing. Kang, apa tasawuf? Oh, tasawuf itu pakai jubah. Jubahnya robek-robek, diam di dalam goa, bawa tasbih segede-gede telur asin. Oh, tasawuf itu ini, oh tasawuf itu ini. Semuanya membuat definisi tidak menggunakan logika, tidak menggunakan ilmu mantik, maka definisinya ngawur. Kembalilah kepada definisi. Di antara definisi ilmu tasawuf adalah ini, bukan hanya satu. Definisi boleh, saya kata orang termasuk orang yang tukang nyieunan definisi ketika definisi sesuatu belum jelas. Antara lain definisi yang belum jelas, definisi ilmu laduni. Rata-rata laduni adalah ilmu yang datang dari Allah tanpa belajar. Definisi menyesatkan itu. Sebab banyak orang mencari ilmu tersebut tidak mau belajar, akhirnya laduni henteu diajar henteu. Legeg nu aya, sombong nu aya nepuk dada. Mentang-mentang anak kiai besar, aku mah langsung laduni, laduni stres. Ya tahu. Saya buat definisi, najan definisina panjang lebar keun bae. Da prinsipnya dalam ilmu mantik disebutkan definisi yang benar adalah jami'un mani'un munakisun mutaridun. Itu syarat 4. Jami'un mencakup, mani'un mencegah yang bukan, munakis bisa dibalikan, mutarid ngaguluyur, bisa berlaku. Saya sebutkan ilmu laduni adalah orang mencari ilmu, waktunya lama, capeknya luar biasa, biayanya besar, lalu ilmunya diamalkan oleh dirinya dengan ikhlas, dan ia menggerakkan orang lain untuk mengamalkan ilmu tersebut tanpa menginginkan imbalan apapun, kedudukan, imbalan uang, jabatan dan lain sebagainya. Oleh Allah ditilai orang ini benar-benar menuju Allah, ingin menegakkan agama Allah, maka oleh Allah diberi pengetahuan tambahan dia kakarek ladun nih gitu. Tuhnya geus dibongkar taku anak ngaji heula cing bener, sakola cingnya puluhan tahun beak dengkak capek gawe modal beak diamalkan ku dirina, dipake ngagerakkeun batur, teu hayang imbalan, teu hayang nanaon, pantes ku Allah dilimpahan. Selamatnya Mesir oleh Nabi Yusuf. Yusuf belum jadi nabi, dia dipenjara 13 tahun.
Shaimum bin nahar qaimum bil layal. Siangnya saum, malamnya ibadah terus menerus. Selamatnya Mesir oleh Yusuf, bukan oleh menteri, bukan oleh perdana menteri. Lah dunia teh kitu. Kadenya ini nah, takrif ini bisa diterima. Tasawuf diambil dari kata sufun, akar kata sufun adalah bulu domba. Gak enak sebenarnya. Dah ilmu sakitu luhurna ngaranna bulu domba. Andai dulu saya yang memberi nama ilmu tersebut, saya akan beri ilmu tazkiyah, tasfiyah, pembersihan. Tapi dalam ilmu ada tata krama, ada etika. Tegenah jadi bulu domba. Karena banyak orang zaman dulu yang ingin memperbaiki kalbu, walaupun dia pejabat, dia ulama, dia pengusaha, untuk sementara meninggalkan dulu kebesaran duniawi dan memakai pakaian yang sangat sederhana, yaitu wol. Wol dalam arti bulu domba, lain wol tropical anu ayeuna buatan Australia, lain. Pakaian sederhana. Karena salah satu kebiasaan darwis para sufi adalah memakai pakaian seperti itu, disebutlah tasawufun. Kelompok yang suka memakai baju sederhana. Heukeun bae lah, geus kitu mah dijieuna. Kitu urang mah tinggal miluan tong dibongkar deui. Ya. Soal penamaan. Jadi bukan dari sofwa. Hati-hati, tasawuf bukan dari sofwun, bersih bukan, tapi tasawuf pun dari sufun. Ya, kalau tasbiyah berasal dari sofwun, kebersihan, kesucian. Nama ini dipakai sebutan untuk sebuah ilmu pengetahuan khusus, yaitu ilmu untuk mengetahui tingkah laku kolbu, kelakuan kolbu. Jadi tasawuf teh lain ngajebredan batur, nyalakeun batur, hayo he memponis-ponis batur. Bukan tasawuf itu. Orang yang punya pengetahuan untuk ngontrol kolbuna. Memeh muncul menjadi sikap baik atau buruk dikontrol dulu oleh dia. Alus ya, goreng ya, salah ya, bener ya. Tasawuf tak? Cocok teh jeung syariat. Cicing di negara prosedural teh cocok teh jeung aturan. Ya, dikontrol. Setiap ngomongnya, tingkah lakunya, apapun yang ia lakukan dikontrol. Tahu ahwalun nafsi. Mahmuduha jadi badal tina ahwalu. Yang baik-baiknya iman, syukur, ridho, ikhlas, semangat, gesit, cerdas, pokoknya sakabeh sifat-sifat alus. Blek. Sing ngarti, sing apal, sing nyaho. Wamat mumuha jeung jojorekna. Sombong, adigung, takabur, belegug, bedegong, koret, belik, hasad, dengki, dan lain sebagainya. Semua penyakit-penyakit kalbu. Cukup dengan tahu saja atau untuk membuka-buka aib orang lain, wa kaifiyatu tathhiriha, bagaimana upaya membersihkannya. Kalau tasawuf baru pengetahuan, tasawuf ilmu, sama dengan baru belajar resep, itu pernah masak. Resep sop bisa, resep rendang bisa, resep semur bisa, 10 macam resep, 100 macam resep bisa, tapi masak nggak pernah. Begitu nyieun sop dikonengan, bikin sup pakai kunyit. Kenapa? Karena dia taunya resep aja. Saya hormati al-mukarramin yang sudah faham Ihya Ulumuddin, Nasoihud Diniyah, Nasoihul Ibad, dan banyak kitab-kitab tasawuf yang sudah diaji di pesantren-pesantren kita.
Sebenarnya jurumiyah pun tasawuf, alfiyah pun tasawuf, Pak. Tergantung kemampuan, kecerdasan pendalaman. Oh, masa begitu? Sok, tinggali jurumiyah Maimuniyah. Lirrobi arba'u alamatin. Kalau orang ingin rapat tinggi derajat di dekat Allah, arba'u alamatin, ada 4 tanda-tanda. Ad-dhammatu, satu dhammun, berkumpul dengan guru yang ahli. Tuh dhammahna ge kadinya. Wal alifu aliful isnen, bergabung dengan guru, terus nempel. Teu kudu cicing wae jeung guru, najan jauh tetep nuturkeun. Alif. Wal wau jama babarengan jeung batur. Baru nantinya ada nun di ujung. Eta jurumiyah waliullah Syekh Ajrumi itu. Ada jurumiyah al kalamu waladu daraba jaidun, ada jurumiyah tasawuf. Alfiyah parpa bidomin wansiban patan parpa bidomin. Kalau Anda ingin tinggi derajat, temui, cari guru akhlak selain guru ilmu. Belajar akhlak jangan meninggalkan ilmu, belajar ilmu jangan meninggalkan akhlak. Orang tinggi ilmunya tapi akhlaknya tidak baik, tidak bernilai. Di depan bisa ngangguk-ngangguk, di belakang ngomong. Berakhlak tapi bodoh juga rugi, Pak. Rugi, Pak. Akhlak nama sayangan bodoh itu. Ulul albab, zikir fikir, dua-duanya, gabungkan dua-duanya. Ya, baik. Tidak cukup hanya dengan tahu. Hadirin jangan dengki, hadirin jangan sombong. Pak Ustadz, sombongnya sudah ada dalam diri saya, kumahanya, pokoknya jangan. Buntu dia. Jadi tunjukkan, oh sombong, cara micena kieu ieu alatna kieu carana. Baru itu dokter. Ini obatnya, diagnosa, ini penyakitnya, diagnosa, ini obatnya, terapinya. Minal madhumi wa tahliyatiha. Ngahulu, memperindah bil ittisafi bi mahmudiha, dengan merubah akhlak, merubah sifat. Wa kaifiyatus suluk, dan perjalanan, cara melakukan perjalanan. Kita ini seperti orang yang tidak punya perjalanan. Kumaha ibadah we. Kumaha aturanan kitu we. Harus suluk, semua orang harus suluk. Cekolot mah seleka-seleke cenah suluk teh. Ngamah jalan, nyuk-cruk jalur. Dari mulai Allah menciptakan makhluk enggak bisa dirubah, jalurna geus kitu itu. Saya orang yang insya Allah tidak terpengaruh dengan istilah modern. Karena modern itu jadi alat tipu. Jadi alat tipu. Yang modern adalah yang baru. Setiap yang baru adalah modern. Akhirnya orang Islam dipermainkan dengan kata modern. Baju modern begini, modern rame-rame. Cara makan modern begini. Gaya modern begini. Terbawa oleh modernisasi. Kalau menurut saya modern itu nilai. Sesuatu yang bernilai itulah modern. Quran itu super modern. Kalau ditinjau waktu bisa disebut kuno Quran, Pak. Quran kuno, hadis kuno, Rasul kuno. Padahal justru dia pelopor modern. Hati-hati. Wa kaifiyatus suluk wasair ilallah, dan melakukan perjalanan menuju Allah. Itu perjalanan kumaha jangan perjalanan. Ini orang yang banyak tidak paham. Bismillahirrahmanirrahim ngomong. Summa radadnahu asfala safilin. Tafsir summa radadnahu asfala safilin bisa pakai tafsir mulkiyah, tafsir lapis 1. Manusia dari bayi lemah menjadi kuat dan nantinya lemah lagi. Oke, Prof, bisa. Cara orang
kuring we huntu dipake ngegel jengkol geus kalumah kalemu asbala sapilin sumarodana wa asbala sapilin manusia tadinya mulia jatuh menjadi ahli neraka rodadnahu asbala sapilin. Tapi kalau kita bertanya kepada seorang ahli menyelam dalam makrifat, antara lain Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Sirrul Asrar, The Secret of Secret, karya agung 1000 tahun yang lalu dan hilang dari peredaran di Indonesia. Pak Jejen berani mengatakan hilang dari peredaran. Kan tokoh-tokoh kitab di Indonesia banyak dan besar-besar. Ya. Tapi hati-hati. Mobil dengan kunci lebih besar mobilnya. Tidak ada kunci sebesar mobil. Tapi kalau tidak ada kunci, mobil tidak bisa berangkat. Rumah dengan kunci lebih besar rumah. Tidak ada kunci sebesar rumah. Tetapi tanpa kunci tak bisa masuk. Dari kitab yang beredar di Indonesia, kuncinya hilang. Yaitu kitab yang membahas roh. Saudara, kata Kang Toto Tasmara, kenapa uang $1 gambarnya mata satu dan piramid? Menunjukkan bahwa mereka berkemampuan mengincar seluruh dunia. Bukan menuduh. Kitab-kitab, buku-buku yang masuk ke Indonesia dideteksi oleh mereka musuh-musuh Islam. Karena itu saya mencarinya puluhan tahun, Pak. Untuk kelas jadi kiai ajengan kuring geus jadi di tahun 78. Tapi kalau ditanya ruh, saya tidak bisa menjawab. Rata-rata dunia termasuk Indonesia ulama cendekiawan kalau ditanya tentang ruh selalu menjawab yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Ruh urusan Tuhan. Jadi jangan dipelajari urusan Tuhan. Sama dengan mobil mogok. Masalahnya baterainya lemah. Datang Pak Raden. Kata Pak Raden, "Kenapa mobil mogok?" Baterainya lemah Pak Raden. "Hah, baterai urusan Jepang. Jangan diurus oleh kamu." Kira-kira dengan fatwa Pak Raden seperti tadi, mobil tersebut berubah menjadi maju atau tetap mogok? Maju atau tetap mogok? Kenapa tetap mogok? Karena tidak ada yang berani memperbaiki baterai. Nah, sekarang saya mau nanya. Subuh banyakan yang sholat di rumah, banyakan yang di masjid. Sakit badannya apa sakit rohnya? Maka yang harus diperbaiki, sedangkan ruh jangan dipelajari. Hati-hati, fatwa berbahaya. Seorang doktor, profesor, ulama berfatwa seperti itu menyesatkan umat. Harusnya begini, Pak, bagaimana tentang roh? Oh maaf, saya bukan ahli. Kuduna gitu. Lain, jangan dipelajari berdasarkan Quran. Wa yasalunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi. Cek jelema. Mengadengin bodoh. Ya. Nggak begitu. Saya harus berkelana dari Banten sampai Madura. Harus mukim di makom-makom aulia, mohon maaf. Berpuluh-puluh hari. Di satu makom 40 hari, satu makom 40 hari, 40 hari. Apa yang saya cari? Jadi ajengan mada ngeus. Pasantren geus boga, santri geus loba, dakwah geus laku. Jadi mau balik, ya pengurus majelis ulama dan lain-lain. Nyari apa Pak Jijen? Ini nyari ruh semua. Informasi tentang ruh. Alhamdulillah. Bertemulah dengan pengarsa Abah di Suryalaya. Saya tidak kultus kepada pengarsa Abah. Kalau bicara begini, buktinya saya menemukannya dari beliau di bidang ini. Bertemu dengan beliau sambil tersenyum beliau, ya kitabna ajengan. Mengpuluh-puluh tahun kemana-mana neangan itu, ya kitabna. Padahal saya tidak menyampaikan saya perlu itu. Terjemahkan ku ajengan. Saya terjemahkan,
kitab tersebut dan jelaslah sekarang. Kecelenya kita di mana? Kecele wow. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi. Wa ini. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Asia Tenggara khususnya yang saya tahu hampir rata-rata sepotong ini ayat melarang mempelajari ruh, sepotong ini ayat ilmu serba sedikit. Pak Kiai kok ilmunya sedikit? Al-Quran wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Pak Kiai bagaimana ruh? Urusan Tuhan. Sapotong paragi mengpenan ketidaktahuan ruh, sepotong lagi untuk dipakai dalil boleh ilmu sedikit. Dia yang memogokkan. Padahal ini wawunya adalah wawu ataf. Yang diatapkan adalah jumlah, bukan kalimat mufrad. Makna fi illa istisna. Menurut Balaghah, al istisna ba'da nafyi yufidut takhsis. Terjemah Kementerian Agama dengan hormat. Saya menghormati Kementerian Agama. Saya tidak mengatakan terjemah ini mengandung unsur bahaya, saya tidak sebut begitu. Saya sebut terjemah Kementerian Agama adalah terjemah standar, sengaja dibuat seperti itu untuk tidak terlalu pening difikirkannya. Tetapi bagi para ulama tidak akan dalam ayat-ayat tertentu seperti ini tidak akan ikut membahas seperti ini. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku. Ini tidak ada koma di sini sebenarnya. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Enak. Kenapa pengetahuan Bapak sedikit? Berdasarkan Quran ini. Bukan ke situ. Ini terjemah kalau pakai Uqudul Juman, Jauhar Al-Maknun, Samarqandi. Pakai apa? Pakai Balaghah. Dan benar-benar kubelikan ilmu ruh kepadamu dalam kadar sedikit. Coba hei sararea. Ilmu apa? Pakai alif lam. Alif lam berguna li ahdi dzikri lil ahdi zihni. Ya, di sini li ahdi dzikri. Ilmu tentang roh, bukan ilmu yang lain, ilmu tentang roh. Dari mana Pak Jejen menerjemahkan dan benar-benar? Di dinan kita pakai wasodik-sodik. Dan benar-benar wani-wani eta mah ya ilang ngaji Balaghah teh antum. Ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu hanya Allah gitu. Dan benar-benar kuberikan ilmu tentang roh kepadamu dalam kadar sedikit. Sedikit menurut ukuran Allah. Sedikit menurut ukuran Allah. Anda mancing di kolam saya di depan, dapat ikan sebesar telapak, Anda sebut laukna gede. Sebab mancingnya di mana? Berangkatlah Anda ke Cisolok, mancing di laut lepas sana, dapat ikan sebesar paha, kumaha teh letik. Sebab ukurannya ukuran laut dibanding dengan ikan yang segede kapal. Begitupun ilmu. Ilmu sedikit ini menurut kadar Allah. Maha luas untuk kita. Minimal kita tahu bahwa ruh kita 4 lapis.